Apalagi kalau outsourcing kan sistemnya kan no work no pay. No work no pay. Pegawai pengawasan ini harus benar-benar Bekerja. turun lapangan. Iya. Jangan hanya menunggu laporan. Gitu. Ini apakah ada sanksi khusus bagi penyedia tenaga kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS? Kenapa kok masih banyak tenaga outsourcing tidak masuk ke BPJS? Karena tidak pengusahanya, PT Jasa Tenaga Kerjanya itu tidak memberikan upah yang sesuai dengan UMK di masing-masing daerah. Nek aku lapor karena aku nek di BPJS, meneh kontrakku diputus kalau kerja. Ngono. Nah, terus aku kerja nang di mana? Golek pekerjaan angel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam acara ABTV in Podcast. Tidak hanya sekedar bicara lebih dekat, lebih paham bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti biasa saya tidak sendiri. Saya bersama salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Haji Suwandi SE SHM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat. Doa kita semuanya mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi warga masyarakat ini tentunya Bapak. Iya. Baik, untuk tema kali ini Bapak, perbincangan dengan kita berkaitan dengan pengawasan ketenaga kerjaan dan tenaga outsourcing. Nah, sebelum kita membahas itu bisa disapa warga panjenengan, kemudian juga warga masyarakat yang ada di rumah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin, saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi E, dari fraksi Partai Nasdem. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pengawasan ketenagakerjaan serta tenaga kerja outsourcing yang sekarang ini dari tahun ke tahun setiap tahunnya di May Day selalu disampaikan di forum aksi unjuk rasa. Tentunya ini juga harus ada perhatian dari semua pihak berkaitan dengan isu tersebut. Mengawali perbincangan ringan ini, keadaan outsourcing di Jawa Timur ini bagaimana Pak? Sebelum kita ke Raperda ataupun sistem outsourcing yang ada di Jawa Timur ini. Terima kasih Mas siapa? Mas Udin. Mas Udin ya, teman-teman. Ini Mas Udin ya. Melihat secara keseluruhan, secara global di wilayah Jawa Timur, pekerja outsourcing pekerja outsourcing di Jawa Timur ini tentunya menurut pandangan kami pertama yaitu banyak permasalahan, banyak permasalahan yang harus kita sikapi bersama-sama antara eksekutif maupun legislatif. Yang kedua, permasalahan itu timbul karena regulasi-regulasi yang tidak bisa disampaikan oleh para pekerja buruh. Di sisi lain keduanya juga regulasi ini berubah-ubah gitu. Ada permen yang berubah, Permenaker berubah, kemudian apalagi sebelumnya undang-undang Cipta Kerja kan ada undang-undang tenaga kerjaan itu juga berubah. Lah ini pemahaman ini kadang-kadang membuat pola pikir kita antara pengusaha dan pekerja itu ada perbedaan dan ada celah-celah yang harus ada peraturan yang dari Jawa Timur. Nah, kalau di Jawa Timur ini kan masih Raperda ya. Masih Raperda Raperda, belum perdanya lah. Ini kita juga sebagai Komisi E, saya itu sangat mendorong segera mungkin Raperda ini menjadikan perda di Jawa Timur yang sekiranya dibuat acuan secara hukum untuk pelaksanaan tentang tenaga kerja outsourcing. Berarti pada saat ini intinya dari Bapak, dari legislatif Bapak ini sudah mendorong sekali berkaitan dengan rencana
peraturan daerah terkait outsourcing, Pak. Iya, betul. Nah, kemudian berkaitan dengan itu sejauh mana isi raperda tersebut dalam mengakomodir kepentingan pekerja outsourcing. Nah, terkait mungkin waktu Hari Buruh kemudian menyampaikan aspirasi rakyat, mungkin kalau buat prioritas lah Bapak, itu kira-kira yang mana gitu. Ya, tidak hanya di raperda tersebut yang tidak hanya memuat tentang tenaga outsourcing saja, tapi juga termasuk tenaga kerja migran, kemudian tenaga kerja non permanen yang bukan outsourcing itu juga. Kemudian ternyata tentang hak pekerja, kemudian sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing itu secara keseluruhan gitu. Yang mana itu semua akan dimasukkan di perda tersebut supaya semua pihak itu mengadopsi untuk ketika menerima tenaga outsourcing bagi penyedia tenaga kerja itu bisa memakai acuan tersebut. Ya. Karena sebetulnya undang-undang tenaga outsourcing sudah ada, cuma masih ada juga kekurangan-kekurangan, ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh para penyedia jasa tenaga kerja outsourcing. Sehingga permasalahannya ini sebetulnya tidak hanya di outsourcing, tapi outsourcing ini yang kompleks. Iya. Karena apa? Kebanyakan tenaga outsourcing di Jawa Timur ini hak-hak normatifnya tidak diberikan. Salah satunya ya pertama mungkin pekerjanya ini tidak melalui kontrak kerja tertulis, ya kan? Kemudian PT-nya ini masih belum memenuhi syarat untuk penyedia tenaga kerja. Kemudian itu aja dari sistem administrasinya, belum nanti pelaksanaannya banyak tenaga kerja outsourcing itu kompleks permasalahannya. Salah satunya tidak dimasukkan BPJS tenaga kerjaan, kemudian tidak UMK, kemudian juga banyak yang tidak dibayar THR-nya ketika hari raya, ya kan itu. Ini permasalahan ini kompleks sekali karena apa? Apalagi ketika ada kebijakan dari pemerintah, harus tenaga kerja yang kena dampak PHK itu dapat gini ada kebijakannya. Tapi tidak bisa menyentuh daftarnya tidak ada namanya gitu. Ya mulai dari awal perekrutan. Kompleks sekali gitu. Jadi intinya ketika ada perlindungan dari pemerintah daerah itu sebenarnya melindungi dari pekerja itu ya Bapak. Iya, pekerja buruh itu harus melindungi gitu. Harus melindungi dan ya tentunya ya ini bukan tugas Dinas Tenaga Kerja aja ya. Kita yang sebagai mitranya termasuk kami sebagai di Komisi E itu harus bisa menyampaikan, harus punya kerangka berpikir bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga setiap tahun di May Day ya kan itu teman-teman pekerja buruh saudara-saudara saya itu tidak hanya selalu menuntut terus itu kapan realisasinya betul. Nah ini juga harus kita selesaikan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan buruh di Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan raperda sudah Bapak dan beserta tim tentunya sangat mendukung sekali ini untuk melindungi dari para pekerja dari semua sisi, mungkin tidak hanya sisi istilahnya gaji tapi juga kesehatan tadi Bapak menyentuh BPJS dan lain sebagainya. Nah, ini yang selanjutnya Bapak terkaitan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di Jawa Timur terkait outsourcing, ini apa masih ada tantangan atau sudah bisa berjalan sesuai dengan harapan? Yaitu tadi kembali bahwa implementasinya Undang-Undang Cipta Kerja terutama tenaga outsourcing ini sebetulnya kalau secara hierarkinya kalau dilaksanakan benar-benar itu ya tidak ada masalah sebetulnya. Sebenarnya. Iya, sebetulnya tidak ada masalah karena sudah ada aturan yang baku yang mana ini loh jalurnya seperti ini. Kalau tenaga. Namun demikian ya kan di Jawa Timur ini berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu tadi permasalahannya banyak perusahaan-perusahaan jasa tenaga kerja outsourcing itu yang tidak memahami dan kurang memahami dan ada yang lebih memprihatinkan paham tapi tidak dilakukan.
Ada, Pak. Iya ada. Kalau semua nanti pengawasan mau gerak cepat atau bentuk tim khusus gitu ya banyak itu pelanggaran itu. Ya, salah satunya yang normatif itu tidak terlaksana. Iya. Yang normatif tidak terlaksana, kemudian mau kita bela tapi dari awal tidak ada datanya, tidak ada kesepakatannya kan itu masalahnya di situ. Iya, makanya kalau ada pengaduan ke Komisi E, kadang saya menerima itu, ini tapi daftarnya tidak tertulis, badan hukumnya tidak tertulis, sehingga kita mau bantu, wah ini kan nggak bisa, harus jelas, oh ini dari PT Jasa Tenaganya yang diterima ini ada permasalahan BHK. Nah, ini kita harus kadang-kadang tidak terdaftar kemudian minta hak BPJS. Daftarnya di BPJS juga nggak ada, UMK-nya aja nggak jalan, itu. Jadi itu regulasinya sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya induk untuk pelaksanaannya dalam peraturan ketenagakerjaan. Selanjutnya ada namanya Perda. Itu ruang lingkupnya Jawa Timur. Setelah ada Perda, di perusahaan namanya ada PKB, Perjanjian Kerja Bersama, yang mana tidak harus normatif, lebih dari normatif boleh karena ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha, pekerja buruh dan pengusaha, itu namanya PKB, Perjanjian Kerja Bersama. Iya. Sebenarnya kalau syarat-syarat itu terpenuhi, ketika ada hak dari pekerja yang tidak terpenuhi, kita kan sangat bisa membantu ya Pak. Bantu, karena kami melihat bahwa kalau tidak terpenuhi, padahal di perjanjian di internal perusahaan ya kan, itu sudah ada pekerjaan PKB-nya, tentunya one prestasi kan. Iya betul. Kan? Ingkar janji ya, nah itu bisa kita bantu, kita tuntut. Tapi ya kadang-kadang ya, jangankan itu yang di outsourcing aja gini, masuk kerja aja nggak ada perjanjian tertulis ya mau nuntut gimana? Iya, secara hukum nggak bisa, mau masuknya aja nggak ada perjanjiannya, mau nuntut yang lewat mana gitu kan? Iya, apalagi kalau outsourcing kan sistemnya kan no work no pay. No work no pay. Dia harus bekerja, kalau nggak bekerja nggak dibayar ini. Betul ya, nah itu. Oke, ini luar biasa nih. Wah, ini sebenarnya menjadi tantangan dan juga tanggung jawab kita bersama sebenarnya Bapak. Betul, tanggung jawab kita bersama. Nah, ini berkaitan dengan pengawasan ini Bapak. Ketika Raperda Bapak sudah mendukung, kemudian aturan-aturannya sudah jelas, kemudian praktek pengawasan di lapangan. Nah, ini siapa ini yang penting nih Bapak? Monggo silakan. Kenapa kok sampai sekarang itu selalu timbul permasalahan antara hubungan industrial antara pekerja buruh dengan pengusaha. Nah, ini kemudian ada pekerja-pekerja yang non formal juga ada. Ya karena pengawasannya masih lemah. Pertama, kenapa kok masih lemah? Karena pegawai pengawasan di Jawa Timur ini tidak ideal gitu. Seharusnya pengawas satu orang itu minimal mengawasi 1.000 sampai 5.000 6.000 lah. Kalau 10.000 enggak mampu kan. Iya betul. Nah, tapi sangat sedikit sekali pegawai pengawasan di Jawa Timur ini. Sehingga pegawai pengawasan ini hanya mendengar bila ada laporan. Dan itu pun tindak lanjutnya masih harus memenuhi tahapan-tahapan. Sehingga ya lemah. Akhirnya pekerja itu lebih cenderung melakukan aksi ya kan. Aksi unrwas di perusahaannya atau inilah makanya kami merupakan ini adalah PR buat kami untuk menyampaikan kepada eksekutif melalui Dinas Tenaga Kerja supaya pekerja pengawasan di Jawa Timur ini dioptimalkan dan kalau memang personilnya kurang ya ditambahi ya. Mana departemen mana yang tidak terlalu penting mungkin dimasukkan jadi pengawasan dan pengawasannya ini dari Dinas Tenaga Kerja pengawasan juga harus optimal. Tidak karena istilahnya personilnya kurang akhirnya masih kurang greget akhirnya ya tidak selesai sehingga permasalahan di tenaga kerja perselisihan tentang di Jawa Timur ini ya makin tidak selesai. Tentunya harus kita dorong gimana supaya melalui birokrasi yang di Disnaker ini melalui pengawasan itu tetap berjalan sesuai dengan kemampuannya dan benar-benar
independen ya. Wah ini Independen ya kan. Iya. Karena di tengah-tengah Iya. menyelesaikan antara pengusaha dan pekerja buruh Oh, gitu. Jadi paling nggak harus ada jemput bola dan peka terhadap permasalahan di perusahaan-perusahaan di masing-masing wilayah gitu ya itu. Harapan saya seperti itu gitu. Makanya kami selalu berkomunikasi menyampaikan kepada Pak Kadi supaya pegawai pengawasan ini harus benar-benar bekerja. Turun lapangan. Jangan hanya menunggu laporan gitu. Karena ketika itu kita sama-sama bekerja dan terus menjalin hubungan komunikasi yang efektif dengan para serikat pekerja buruh di masing-masing daerah. Pasti di situ ada permasalahan yang enggan untuk menyampaikan kepada pengawasan, tapi menyampaikannya ke dinas tenaga kerja di kabupaten kota. Nah, kabupaten kota ini kan juga ada tahap-tahapan juga. Tapi yang paling berkompeten untuk menyelesaikan permasalahan itu adalah pengawasan, supaya tidak sampai permasalahan itu menjadi lebar sampai persidangan. Itu. Makanya pentingnya pengawasan di Jawa Timur itulah. Jadi harus mempunyai greget, mempunyai komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tentang hubungan industrial di permasalahan di antara pekerja dan pengusaha gitu. Ya, dan menurut Bapak pengawas hari ini sangat kurang. Sangat kurang. Dan perlu ditambah Bapak. Iya. Dan sudah kami sampaikan ketika hearing dengan ya memang kurang memang. Tapi ya tidak harus, kalau kurang kita tidak harus maksimal, ya kita maksimalkan lah. Namanya kita niati untuk menjadi pegawai, untuk menjadi seorang petugas itu ya. Kalau senantiasa itu diniati dengan niat ibadah, insya Allah nanti juga walaupun personilnya kurang ya akan ada petunjuk yang lebih baik dari yang Maha Kuasa. Iya, mungkin ada personilnya sedikit kok ngesel aku akhirnya males-malesan kan ya juga enggak bisa, padahal ini tenaga kerja sangat membutuhkan untuk biasanya teman curhat lah. Kira-kira masalahnya yang di masyarakat. Oke. Kita lanjut berkaitan tadi BPJS Bapak. Nah ini apakah ada sanksi khusus bagi penyedia tenaga kerja yang tidak mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS? Ada aturan. Aturan ada itu. Tapi pelaksanaannya, implementasinya di lapangan itu kurang berjalan. Semua pekerja itu punya kewajiban, pengusaha walaupun itu mungkin PT Jasa Tenaga Kerja punya kewajiban untuk mendaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Wajib itu. Karena di situ nanti kalau enggak, ketika didaftarkan pulang kerja kecelakaan, siapa yang nanggung? Ya kan? Masa jasa harja? Selain jasa harja kan ada BPJS. Iya betul. Tangannya putus, ya kan. Kemudian cacat permanen semuanya. Itu BPJS sudah ada, makanya BPJS itu sangat-sangat melindungi pekerja. Nah, BPJS tenaga kerjaan itu ya. Dan karena apa? Kenapa kok masih banyak tenaga outsourcing tidak masuk ke BPJS? Karena tidak, pengusahanya, PT Jasa Tenaga Kerjanya itu tidak memberikan upah yang sesuai dengan UMK di masing-masing daerah. Sehingga mau mendaftarkan ke BPJS itu kan harus berdasarkan UMK. Ya. Sebetulnya bisa disiasati walaupun tidak mampu ya. Bangun ya jari wong Jawa ngono ya ngono tapi kok kebacut lah. Ya tetap aja didaftarno karena ini kan untuk melindungi para pekerjanya. Atau juga PT Jasa Tenaga Kerja juga dapat keuntungan. Ya mungkin menambah berapa persen gitu untuk supaya didaftarkan di BPJS Tenaga Kerjaan, ya kan, walaupun upahnya masih kurang UMK. Di bawah UMK, tapi bisa disiasati sebetulnya. Itu kalau punya niat baik, ya kan, dari penyedia, benar. Tapi di PT pemberi jasa, pemberi pekerja, PT kepada PT Jasa Tenaga Outsourcing itu juga punya tanggung jawab untuk mengawasi, karena saya yakin PT-PT yang besar-besar itu memberikan jasa outsourcing pada penyedia PT Tenaga itu pasti akan diberikan semuanya, haknya termasuk THR, kemudian BPJS, karena biasanya ini pengalaman setiap mau ngejangan kontrak untuk pencairan jasa tenaga kerja itu biasanya dilampiri, katakanlah karyawannya 50 orang, itu dilampiri sudah
bukti pembayaran ke Pembayaran. BPJS. Ya kan? Iya, Kemudian bukti pembayaran upah yang sudah ditandatangani oleh para pekerja. Kemudian fee-nya untuk PT jasa outsourcing itu berapa persen, itu sudah jelas itu. Nah, makanya kalau kedua antara PT pemberi kerja dan penyedia itu sinergitas, komunikatif dan tanggung jawab. Insya Allah para pekerja outsourcing itu juga akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan haknya, normatifnya gitu. Iya kan? Itu lah. Ini sekarang itu saya melihat ada celah. Gitu. Iya. Kalau kami tuntut loh, Iya. gimana itu pengawasannya dari PT pemberi kerja? Iya. Loh, sudah Pak ini buktinya. Nah, sudah bisa pada semuanya. Iya. Nggak bisa dituntut karena sudah ada bukti. Tapi di sisi lain loh, kok bisa PT Jasa Tenaga Kerja ini kok masih sebagian kok telat untuk membayarkan BPJS. Nah, ini makanya pengawasan inilah yang harus benar-benar bisa mau turun. Gitu. Karena pekerja buruh ini dalam posisi yang lemah. Nggak nek aku laporkan, aku nek gak digawe BPJS, meneh kontrak aku diputus gak oleh kerja. Ngono. Nah, terus aku kerja nang di mana? Golek pekerjaan angel. Iya kan? Kasihan ya, Pak. Iya, dalam posisi yang lemah. Makanya buruh ini isoke nek bersuara secara besar, aksi unjuk rasa. Supaya didengarkan oleh pemerintah dan legislatif. Gitu. Luar biasa. Monggo kali disambi Bapak. Iya. Nggih, nyantai mawon. Wah, nggih. Bismillah. Wah, ini kalau bicara buruh ini berjam-jam nanti Mbak nggak bakal selesai Bapak karena ya luar biasa ini. Iya, betul. Ngatan nggih. Baik, ini tadi sudah banyak pemirsa dan teman-teman semuanya. Nanti tentunya teman-teman juga bisa langsung curhat kepada beliau ketika bertemu Bapak dimanapun pas waktu reses ataupun apa bisa disampaikan. Tapi yang jelas komitmen dari legislatif ini sangat melindungi pekerja. Betul, ya. Kita ke selanjutnya Bapak, kondisi pekerja outsourcing. Iya. Nah, saat ini apa ada pelanggaran yang sering dialami oleh pekerja outsourcing utamanya di Jawa Timur, Bapak? Kalau di Jawa Timur suara-suara saudara-saudara saya, teman-teman saya, para pekerja buruh itu hampir tertinggi itu pekerja outsourcing itu. Ya, karena itu tadi kita ini kadang-kadang prihatin kasihan pekerja outsourcing ini. Iya. Ya. Sehingga perlunya ada regulasi yang bisa mengayomi pekerja outsourcing tadi yang saya kembalikan bahwa perlu ada perdanya untuk memperjelas supaya regulasi ini bisa dipakai acuan di Jawa Timur. Gitu. Harapan kami, Mas, itu pekerja outsourcing itu harus diperhatikan pertama. Karena kan pekerja outsourcing di Jawa Timur semuanya itu jumlahnya sangat besar sekali. Ketika Perundang-undang 2000 untuk tentang Serikat Pekerja dan Undang-Undang outsourcing diterbitkan itu, semua banyak perusahaan PT-PT ini jasa tenaga outsourcing bertebaran untuk mencari sehingga kontrolnya ini dari Disnaker. Izin-izinnya itu sesuai tanggal. Kemudian tentunya harapan kami kepada Disnaker Jawa Timur, tolong ayo kita sama-sama bersama-sama eksekutif legislatif mengawasi PT-PT jasa tenaga outsourcing yang banyak melakukan pelanggaran. Kalau perlu berikan sanksi untuk tidak bisa beroperasi gitu. Karena ini timbulnya permasalahan tenaga outsourcing. Dan itu pun saya tidak menutup mata, banyak juga perusahaan-perusahaan PT yang punya tanggung jawab, komitmen. Karena sudah ada MOU, sudah dapat jasa, kenapa kok kita harus melakukan penyimpangan terhadap pekerja kita atau pekerja kita ini juga, pekerja buruh kita juga termasuk aset gitu ya. Iya sebenarnya. Kalau ini tidak bekerja kita nggak dapat untung Kalau hanya PT dengan PT tapi tidak punya karyawan kita nggak bisa ada kerjasama. Tentunya kita harus kembali kepada kepentingan bersama bahwa
semuanya punya kepentingan dan punya memberikan kontribusi dan hasilnya endingnya nanti juga sama-sama kita nikmati. Gitu. Jadi untuk itulah makanya saya minta supaya PT-PT jasa tenaga kerja ini lebih ikut bertanggung jawab. Gitu. Nah, ini kalau pandangan jenengan agak melenceng sedikit. Iya. Ini kalau tadi kan sudut pandangnya dari tenaga kerja, Bapak. Iya. Kalau dari PT sebenarnya pandangan jenengan ringkas. Kalau PT itu melaksanakan apa yang sesuai dengan SOP, UMR dan lain sebagainya, BPJS dan lain sebagainya, itu apa PT itu rugi, Pak? Loh, sebetulnya enggak rugi. Lah, itu kan enggak rugi, Mas, itu. Itu kan enggak rugi. Karena apa? PT ini sudah dapat jasa kerja itu berapa persen dari kontraknya itu. Oh Iya, enggak rugi. Cuma ya kadang-kadang itu ya ada ketidakpastian. Salah satunya ketika jasa tenaga outsourcing itu pertama ya, itu kerja kontraknya sangat murah antara pemberi kerja PT itu juga akan melakukan tindakan-tindakan penyimpangan. Kemudian juga antara PT pemberi dan penyedia itu kurang memahami peraturan yang Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga terjadi penyimpangan. Nah, tentunya mengenai PT Jasa Tenaga Kerja ini juga harus benar-benar kita awasi izinnya, kemudian termasuk pengalaman kerjanya, termasuk juga penyedianya tenaga kerja itu gimana. Itu harus benar kita awasi. Kalau memang ada penyimpangan ya kita arahkan, oh ini izinmu kurang, penyediaannya kurang. Harus ada pemahaman. Makanya regulasi ini perlu dipahamkan kepada PT Jasa. Tidak hanya ujuk-ujuk saya buat PT yang penting kok oleh untung oleh dia ngogok pekerjaan bayarannya tak kurangi titik wis pokok kata daftar BPJS mulai kecelakaan itu bisa bantu. Nah, ini waduh pola-pola pikir seperti ini kurang baik itu. Ya ini ya timbul permasalahan di outsourcing ini seperti ini. Itu hanya sikap kita sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau namanya usaha itu kalau bertanggung jawab insya Allah juga barokah. Nah, iya. Amin. Biasanya gitu kita niati aja niat sama-sama saya mencari nafkah, PT juga nyoba ya tentunya nanti ya langgeng juga. Iya betul. Pekerjaannya juga akan sejahtera. Ya itulah kadang-kadang permasalahan timbul juga karena kembali kepada diri kita masing-masing ya. Masuk para pengusaha jasa tenaga kerja yang sekarang ini kita obrolkan. Nah, dan itu tadi pertanyaan yang menurut saya wah ini kalau sebenarnya kalau tidak membayar sesuai UMK tidak BPJS apa rugi? Ternyata kan tidak. Kan sudah sebenarnya kan kontraknya itu ketika kontrak kedua antara PT pemberi kerja dan PT penyedia itu sudah ada kontraknya. Dasar utamanya perusahaan-perusahaan yang mana itu tabene itu paham dengan aturan undang-undang tenaga kerja, cipta kerja juga. Tidak mungkin dia tidak mau bayar UMK, ya kan? Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga perusahaan yang pemberi kerjanya itu tidak membayar sesuai UMK juga sama. Akhirnya PT Jasa Tenaga Kerja ini ya loh dari perusahaan aja tidak bayar UMK. Kalau saya minta yang UMK tidak dapat tender untuk mendapatkan misalnya itu jasa tenaga kerjanya, nggak ada fee-nya. Kadang-kadang nggak ada fee-nya, harus cari-cari ya kan. Ya inilah. Jadi merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama dan itu mungkin lingkarannya seperti itu. Oh iya, jadi semuanya juga harus berkomitmen. Iya, berkomitmen. Para pelakunya juga harus sama-sama berkomitmen. Tapi kalau menurut Bapak banyak ya, tidak hanya sedikit kalau perusahaan-perusahaan PT penyedia jasa yang juga sudah sesuai standar SOP. Oh iya, kan banyak ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan PMA yang mana termasuk dari Jepang, Belanda itu selalu mengedepankan peraturan. Dia tidak mau. Kamu kalau mau kerja sama saya ini tidak sesuai, harus sesuai dengan ini. Saya tidak mau berbenturan dengan hukum ketenagakerjaan gitu. Tidak mau kalau datang. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang
masih belum paham ya tak bayar sakmene. Nggak aturun dhewe ambek Lah, tenaga ini. nggak muntut. Ini yang Gak ada informasi. jaminan apa-apa ini Iya, Bapak, ini iya kasihan. betul. Oke. Ini pembahasan kita perlindungan hukum dan diskriminasi sebelum nanti kita ke closing statement karena waktunya ya tinggal 6 menitan Iya, Bapak. iya betul. Nah ini saya kemarin beberapa waktu yang lalu kan rumah saya kan Tulungagung Bapak. Tapi Betul. kan adanya gadget kan bisa melihat nih informasi. Nah di Iya. wilayah Jawa Timur kemarin kalau tidak salah di Surabaya itu ada penahanan ijazah. Nah ini sebenarnya bagaimana aturan pemerintah itu, apa kita bekerja outsourcing terus ijazah asli kita ditahan atau bagaimana monggo Bapak? Mumpung kita live ini bisa dilihat orang Betul, seluruh ya. dunia ini Bapak. Ya. Monggo dari Aturan bahwa penahanan ijazah Iya. sejak saya masih masuk jadi pekerja buruh, Iya. tidak ada namanya pekerja itu harus menghasilkan ijazah asli kemudian sebagai jaminan, tidak ada. Yang ada itu adalah lamaran pekerjaan, kemudian ada fotokopi ijazah, kemudian kartu kuning segala macamnya, tidak ada penahanan. Ini kan bola-bola gunung, bola-bola panas termasuk gunung es yang lama, Iya. gitu ya. Akhirnya timbul kemarin di Surabaya. Surabaya betul Pak. Surabaya Oke. itu, Oke. sehingga tahu ternyata dari dulu itu ada seperti gitu, apalagi perusahaan-perusahaan orang-orang yang ya setengah home industry gitu kan ya. Ya, itu kayak jaminan ijazahmu ngono. Supaya kamu nanti kalau ada masalah apa bisa nebus. Nah, itu. Itu benar salah, itu enggak ada Kesalahan ini Bapak. Iya, kesalahan. Secara regulasinya kesalahan itu pelanggaran, itu jelas pelanggaran hukum. Iya, makanya tetap diproses kan, tidak ada Diproses. aturannya bahwa undang-undang tenaga kerja bahwa setiap pekerja harus misalnya memberikan ijazah kepada jasa tenaga kerja, tidak ada. Itu pelanggaran makanya pekerja buruh ini dalam posisi yang lemah. Coba kalau tidak itu kemarin permasalahan tidak meledak gitu. Ya masih tetap aja ada. Iya. Apalagi saya dulu aja masih kerja di pabrik, pernah melamar dari sebagai security harus ada jasa, ada jaminannya itu ijazah. Gitu. Iya. Saya dulu sebagai sales aja ijazahnya harus ditaruh di situ, hanya sales sales marketing. Nah, inilah karena kita nggak paham peraturan, sehingga orang-orang itu pemberi kerja itu seenaknya sendiri, wes sepenting cek tanggung jawab kita. Kemudian kalau ada masalah biar dia tidak bisa kerja ke lain-lainnya. Tetap kerja di sini. Egois Bapak itu. Iya, wes itu banyak itu pola-pola pikir para pengusaha yang seperti itu supaya aman dan pekerjanya tidak bisa meniti karir karena ijazah ditahan. Karena kalau ijazah ditahan, saya digaji di sini 1 juta. Wah, dan lowongan 2 juta. Kamu mau ngelamar nggak bisa ijazah di sini. Kamu ini harus membayar denda atau apa ini. Inilah ini yang harus kita pahami bahwa apalagi di tempat panjenengan di Tulungagung itu juga harus sama. Dari seluruh Indonesia tidak ada namanya undang-undang untuk menahan ijazah itu ya kan, kasihan pekerja buruh ini. Makanya ini pemerintah saya sangat salut ya kan, dengan adanya itu langsung ada gercep ya, sehingga ada tindakan hukum yang pasti sehingga para pekerja buruh ini bisa terlindungi tahap demi tahap gitu. Siap. Nah, luar biasa Bapak. Waktu kita sudah habis. Ini closing statement panjenengan untuk warga masyarakat, utamanya para pekerja-pekerja teman-teman kita yang ada di rumah dan juga para penyedia jasa. Monggo silakan. Ya, sekali harapan kami dengan adanya podcast pada hari ini, harapan yang pertama bahwa pemerintah termasuk pemerintah Jawa Timur bersama-sama dengan DPR Jawa Timur bisa membantu permasalahan-permasalahan yang timbul, permasalahan antara timbulnya perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang akan kita selesaikan bersama-sama, sehingga setiap hari ulang tahunnya buruh May Day itu tidak selalu permasalahan ini timbul lagi. Nah, ini harus ada kerangka berpikir bersama antara eksekutif maupun legislatif, termasuk saya di Komisi E untuk
bisa membuat regulasi yang bisa melindungi para pekerja buruh secara keseluruhan, baik itu yang pekerja buruh yang imigran, PMI. Kemudian juga kepada pengusaha juga termasuk juga harus benar-benar memahami tentang regulasi yang ada di Indonesia ini, baik PT pemberi kerja maupun PT penyedia tenaga kerja, sehingga tidak dikorbankan para pekerja buruh, saudara-saudara kami itu dalam konteks untuk kesejahteraan para pekerja. Nah, tentunya ini juga harus punya tanggung jawab bersama-sama antara pengusaha, pemberi, dan pengusaha penyedianya. Karena ini yang kompleks permasalahan di Jawa Timur adalah tenaga kerja outsourcing. Di sisi lain bagi saudara-saudara antara pekerja buruh yang baik itu yang kerja maupun yang jadi permanen, sudah jadi permanen maupun yang sekarang masih outsourcing, tetap bekerja yang baik, tetap itu mengikuti peraturan-peraturan tentang kerja, kemudian meningkatkan etos kerja. Insya Allah semuanya ketika ini kita sama-sama niat baik, ya kan, bekerja dengan niat ibadah, insya Allah para pengusaha ini juga akan mengerti bahwa pekerja saya ini benar-benar ikut berpikir bersama sebagai bentuk sawah ladang, bertanggung jawab bersama supaya bisa menghasilkan usaha bersama yang bermanfaat bagi pengusaha, jasa tenaga kerja, pemberi kerja, kemudian juga para pekerjanya. Sehingga keuntungan ini bisa dinikmati bersama-sama. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk para pekerja outsourcing tetap semangat. Ya kan? Insya Allah kita akan berusaha membantu permasalahan tenaga outsourcing, dan sudah jadi wacana di Presiden kita Pak Prabowo yang mana akan mengevaluasi peraturan tentang tenaga kerja outsourcing. Tentunya ini supaya harapan kita supaya tenaga kerja outsourcing ini benar-benar ada perlindungan yang nyata dan tidak serta-merta diabaikan oleh para pengusaha. Itu. Siap. Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak terus sehat dalam mendampingi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, dan pemirsa, demikian tadi obrolan ringkas kita dalam acara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.